Hallelujah. We can dance. Everybody, come on. Shalom, shalom, selamat hari Minggu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali bersama dengan kami. Di hari yang khusus, yang berbahagia ini, kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang memberi yang terbaik bagi kita. Sebagai bentuk ucapan syukur pada pagi hari ini, siapkan hati yang terbaik saudara untuk kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami kumpul karena Engkau baik dan sungguh baik. Engkau menganugerahkan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah. Dan dalam kesempatan yang ada, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan yang Maha Kudus, Allah di atas segala Allah, satu-satunya di atas segala-galanya. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati juga umat Tuhan yang menonton secara live di media sosial. Sebab kami percaya roh Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi di setiap rumah, di setiap tempat, Roh-Mu menjamah setiap hati dan membawa kami untuk memuliakan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, oleh pimpinan Roh Kudus, kalau ada kekurangan, dosa, pelanggaran, ada pikiran yang terganggu, kekhawatiran, ketakutan, kami mohon Roh-Mu membawa damai sejahtera dalam pikiran kami dan memfokuskan hati kami kepada Tuhan yang adalah Allah yang layak dipuji. Di dalam nama Yesus kami siap awali doa kami, ibadah kami, pujian kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara, kita akan angkat satu pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita akan pujian ini dengan iman dari awal, sebab Tuhan yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tahu segalanya.
yang kami memegang janji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Oh, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Oh Bapakku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku oh lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji Allah yang perkasa, memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Oh, segala puji syukur bagi-Mu selama-lamanya. Engkau Raja mulia yang layak disembah. Engkau dahsyat Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari apapun kami menyembah nama-Mu Tuhan. Raja kekal, haleluya. Hosana bagi-Mu, ajaib kekuatan-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, layak Engkau disembah. Oh, terima kasih Tuhan, besar setia-Mu, lebih dari apapun Tuhan. Kami menyembah-Mu,
Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, yang perkasa, yang duduk di tahta. Bersama malaikat kami menyembah-Mu, bersama gereja-Mu kami menaikkan syukur, bersama tubuh Kristus kami datang menyembah, kami datang tersyukur di hadapan-Mu. Oh haleluya. Shiralabayana maso, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Urabalabayana mayasi, Shiralabakayana labamu. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Hosana bagi anak domba. Haleluya. Besar setiamu, besar kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Lebih dari apapun mata kami tertuju padamu Yesus, Raja mulia, Raja yang kekal. Oh sana bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian sembah kami Bapa. Haleluya. Glory, glory bagi anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, Juru selamat dunia ini Tuhan. Oh sana bagimu, oh sana bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu bagi kami. Selalu baru pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kami memegang tangan Tuhan. Tolong pegang kami dan jangan melepaskan. Terima kasih. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku.
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Oh Bapakku, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Dengan suara pelan katakan dengan iman, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Haleluya. Angkat suaramu dan sembah Allahmu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya. Haleluya Tuhan, Engkau segalanya Tuhan, syukur hanya bagimu, Engkau lah yang disembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau lebih dari apa yang kami dapat kirikan. Apapun yang kami rasakan tidak membandingkan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau lebih dari apapun. Oh Bapakku yang besar. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan, syukur bagi Yesus Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sebagai ucapan syukur, kami mau menyanyi bagi Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami, suara kami, pikiran kami, hanya untuk menyenangkan Engkau pada hari ini. Sebab Engkau layak terima pujian tertinggi, Engkau layak terima keagungan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, dan kami terus akan memuji Engkau, menyembah Engkau, dan nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Terima kasih Re, terima kasih. Tuhan, puja
besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. And I sing precious to your name, oh Lord, precious to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing precious to your name, oh Lord, precious to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Dengan iman katakan, aku nyanyi pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar
besar dan layak dipuji. Itulah fakta bahwa namamu besar dan layak dipuji di atas segalanya. Dan pada hari ini Tuhan, ucapan syukur kami naikkan dari hati yang paling dalam melalui pujian yang kami nyanyikan. Kiranya hati Tuhan disenangkan, sebab kami menyadari bukan tentang suara kami yang terbatas, bukan tentang lagu yang indah, tetapi semua tentang hati yang rindu menyenangkan Engkau. Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah bagi kami umat-Mu, melalui hamba-Mu Roh Kudus bekerja, menuntun dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, sehingga menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada. Dengan segenap kerendahan hati hamba mengakui hamba terbatas, dan hamba butuh pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Bahwa kami mengerti akan kebenaran sebab kami sadar bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Dan pimpinan Roh Kudus, kami siap untuk belajar firman-Mu Bapa. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya percaya saudara dan saya dalam kondisi yang sehat oleh anugerah Bapa Sorgawi yang saudara dan saya layani, yang saudara dan saya percayai. Kita percaya bahwa bukan ibadah atau rutinitas yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kerinduan kita untuk terus-menerus mencari Tuhan dan sadar kita bergantung penuh kepada Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun juga. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang memberi yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan kembali belajar dengan tema yang sama, tentang menderita karena Kristus. Tetapi hari ini kita akan masuk lebih dalam dan melihat aplikasinya seperti apa. Menderita itu bukan karena kejahatan, bukan karena perbuatan kita yang melanggar hukum dunia ini, tetapi karena iman kita kepada Tuhan, kita menderita karena kita mau berkenan kepada Tuhan yang kita percayai. Oleh karena itu saya ajak saudara buka Alkitab. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. 2 Timotius yang kedua ayat 8 sampai 10. Judul berikutnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Jadi saudara, saya sudah menjelaskan berulang kali bahwa menderita artinya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan penderitaan itu bisa dalam berbagai-bagai bentuk, karena berbagai-bagai alasan. Yang penting untuk kita yang sudah percaya, kita harus memahami bahwa kalau menderita bukan lagi karena kesalahan, pemberontakan kita terhadap Tuhan, pelanggaran akan firman-Nya, tetapi justru karena kita menaati firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan pelajari apa yang menjadi dasar. Apa yang menjadi dasar sehingga saudara dan saya harus ikut menderita karena Kristus. Apa yang menjadi dasar? Coba saudara renungkan sejenak. Karena penderitaan tidak enak dan tidak disukai oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita belum memahami esensi dari yang disebut panggilan Allah bagi umat percaya. Dan saya mau menegaskan kepada kita bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan Tuhan.
Tetapi ingat baik-baik, penderitaan karena kebenaran, bukan karena dosa. Oleh karena itu, poin yang saya mau kita pelajari hanya satu yang saya akan bagi dalam dua bagian. Kenapa? Apa yang menjadi dasar saudara dan saya harus ikut menderita karena Kristus? Hanya satu, sebagai respon kita atas pengorbanan Kristus bagi kita. Sebagai respon kita terhadap pengorbanan Kristus untuk kita, saudara. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-8 yang berbunyi, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada dua hal di dalam ayat ini. Ada kata mati dan ada kata bangkit, yang punya makna yang dalam. Kenapa dia mati? Tentunya saudara dan saya tahu, karena kasihnya kepada kita, untuk menebus kita dari hukuman maut, daripada kuasa dosa. Dia membebaskan kita dari segalanya. Tetapi dia bangkit memiliki makna, menunjukkan dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang menghancurkan kuasa maut, Allah yang membatalkan segala perjanjian yang maut punya atas kita. Sehingga dengan kata lain, pengorbanannya, penebusannya, kasihnya telah membuktikan dan memberi sebuah jaminan bahwa kita ini telah dibebaskan. Oleh karena hal ini kita harus sadar, saudara, bahwa Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat kita. Tuhan sudah menderita buat kita. Dia memberi segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri. Dia telah memberi. Dan kita tahu ayat yang terkenal, Yohanes 3:16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, yang berharga, yang terkasih, demi menebus kita yang adalah miliknya. Oleh karena itu, saudara, itu dasar untuk saudara dan saya ikut menderita karena Kristus. Kenapa? Dia telah memberi segalanya bagi kita. Hari ini itulah bagian kita meresponinya dengan memberi yang terbaik juga untuk dia. Kenapa? Dia layak menerima yang terbaik. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dia layak menerima yang terbaik. Dialah Tuhan, dialah penebus kita, dia juru selamat kita. Maka saudara, kita perlu meresponi anugerah yang telah kita terima. Maka kalau saudara dan saya lihat 1 Petrus 2, coba kita buka 2 ayat 23 sampai 25. Di sini dikatakan penderitaan Kristus sebagai teladan, judul perikomnya yang berbunyi ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak memarah dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi ini digambarkan betapa sengsaranya Yesus. Dia difitnah, dia alami penderitaan, tetapi tidak mengeluh. Dia tidak membalas. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya yang telah tercurah, kita telah sembuh. Tentunya bukan sekedar sembuh dari penyakit fisik. Kita telah dipulihkan daripada penyakit dosa yang membawa kepada maut. Hidup kita telah dipulihkan. Dan dikatakan dia telah membawa kita kembali kepada gembala yang memelihara jiwa kita. Siapa itu? Bapa. Gembala yang baik itu. Dialah yang memelihara hidup kita hari lepas hari.
Dan itu yang Yesus telah kerjakan, membawa kita kepada kepada gembala yang baik. Dikatakan tadinya kita seperti domba yang tersesat, tetapi karena korbannya, kasihnya, pengorbanannya yang tidak terbatas, kematiannya, saudara saya telah dibawa di jalan yang lurus kembali. Oleh karena itu kita perlu meresponi apa yang menjadi korban Tuhan. Pertanyaan yang muncul sekarang, bagaimana saudara saya dapat meresponinya? Sehingga melalui respon itu saudara ikut menderita karena Kristus. Yang saya catat, kita memberitakan Injil dan kabar baik. Coba lihat ayat 9 di 2 Timotius 2 tadi. Dengan cara memberitakan Injil, saudara tanpa sadar ikut menderita karena Kristus. Ayat 9 di 2 Timotius 2 berbunyi, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulus berkata dia dipenjarakan, dibelenggu, disiksa hanya karena pemberitaan Injil. Jadi saudara yang memberitakan Injil tanpa sadar, saudara ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena melalui pemberitaan Injil, pasti iblis tidak diam, sehingga dia akan membuat orang lain memusuhi kita. Teman yang tidak akrab dengan kita menjauhi kita. Orang menfitnah kita, bahkan orang mungkin mempenjarakan kita. Tetapi Paulus berkata, dia bangga karena dengan memberitakan Injil, dia melakukan bagiannya sebagai bagian penderitaan karena Kristus. Maka saudara dan saya hari ini, pastikanlah saudara memberitakan kabar baik. Kenapa? Banyak orang lain membutuhkannya. Saudara sudah dapat anugerah itu. Sekarang saudara punya kewajiban menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Tentunya tidaklah mudah karena ada tantangan yang ada. Tetapi kalau saudara pun alami tantangan, rintangan, penderitaan, percayalah, kita sudah pelajari di minggu lalu, itu adalah kasih karunia Allah atas hidup kita. Ini yang kedua saudara. Jadi dengan memberitakan Injil, saudara dan saya melakukan tugas yang seharusnya dilakukan, karena itu adalah kewajiban. Dan melalui ini, saudara ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Coba kita akan lihat satu ayat yang penting yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 6. 1 Korintus 9 ayat 16, maaf. Yang berbunyi, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Paulus dengan sadar katakan dia wajib memberitakan, dan celakalah dia kalau tidak melakukan tugasnya. Kenapa? Berita Injil adalah pengakuan atas karya Tuhan atas hidup saudara dan saya, sehingga saudara melakukannya karena saudara tahu itu adalah bentuk ucapan syukur dan respon saudara terhadap kebaikan itu. Memberitakan Injil ditemukan di dalam Amanat Agung Matius 28 19 sampai 20. Artinya penting, muncul berulang kali, dan itu sebelum Yesus terangkat ke surga. Artinya itu adalah sebuah tugas yang diberikan, yang sangat-sangat penting sifatnya. Jadi cara saudara ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dalam meresponinya adalah mulailah memberitakan Injil dan kabar baik. Apapun risikonya, apapun harganya, lakukan bagian saudara. Lakukan dengan segenap hati dalam pimpinan Roh Kudus. Maka di Kisah Para Rasul 2 kita tahu, yang pertama ketika mereka dicurahkan Roh Kudus atas mereka, di ayat pertama dikatakan mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dan kuasa itu bertujuan untuk menjadikan mereka saksi. Artinya memberitakan Injil dimanapun mereka akan pergi.
Kenapa? Mereka sudah lebih dulu mengalami pribadi yang dibahas dalam Injil adalah Yesus. Kasih Tuhan yang tidak terbatas, korban Tuhan yang mulia. Inilah bagian kita, saudara. Jangan santai beritakan Injil, karena itu adalah bagian saudara dalam meresponi yang namanya korban Tuhan buat kita, dan bersyukur atas apa yang telah Dia kerjakan. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini adalah kita sadar karena kasih kepada sesama kita. Jadi Injil yang kita beritakan adalah karena kasih kita kepada sesama. Itu juga adalah respon kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita lihat ayat yang ke-10. Di 2 Timotius 2 ayat 10 dikatakan, perhatikan dengan seksama. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Perhatikan baik-baik, Paulus berkata dia sabar menanggung penderitaan. Tujuannya apa? Bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi tidak fokus kepada dirinya, tetapi memperhatikan kepentingan orang-orang lain. Bukan lagi tentang kehidupan Paulus, tetapi tentang kehidupan Kristus yang perlu diketahui oleh orang lain supaya mereka juga mengalami keselamatan. Jadi cara kita untuk meresponi korban Tuhan, yang pertama adalah dengan memberitakan Injil. Dan alasan memberitakan Injil adalah karena kita mengasihi sesama kita yang belum mengalami Tuhan. Kenapa? Kita lebih dulu telah merasakan kasih Tuhan, sehingga kita mau membagikannya bagi orang lain. Itu adalah pengorbanan. Kenapa kasih berkorban? Kasih itu selalu memberi. Kasih itu selalu menyenangkan orang lain. Kasih itu selalu memikirkan orang lain. Kasih itu selalu berperan untuk kebaikan orang lain. Ini firman Tuhan yang sederhana, yang singkat, yang bisa saya sharingkan. Jadi saudara menderita karena Kristus. Tidak perlu saudara disalibkan seperti Yesus disalibkan, karena saudara saya tidak punya kemampuan menanggungnya. Hanya Dia yang sanggup, dan Dia sudah melakukannya. Bagian saudara dan saya hari ini adalah meresponi dengan ucapan syukur korban yang sudah kita terima. Korban Kristus yang telah diberi cuma-cuma. Tetapi ingat baik-baik, caranya adalah dengan memberitakan Injil, walaupun harus menderita. Kenapa? Memberitakan Injil merupakan sebuah keharusan dengan segala risikonya. Menderita karena memberitakan Injil adalah kasih karunia, dan seharusnya menjadi sukacita bagi kita. Yang kedua, saudara akan memberitakan Injil karena dasar kasih saudara kepada sesama yang belum mengenal kasih itu, yang belum mengenal Kristus itu, yang belum mengalami yang namanya keselamatan, supaya mereka juga mengalami hal yang sama. Kalau hal ini kita mengerti, kita akan mulai fokus kepada kepentingan orang lain. Kita akan mulai mengasihi mereka dengan cara menarik mereka kepada terang, yang adalah Yesus Kristus, kepada keselamatan yang datang hanya di dalam iman kepada Yesus. Dan bagaimana mereka bisa mengalami kasih itu melalui Injil yang sudah saya beritakan, walaupun kadang-kadang ditolak, walaupun kadang-kadang dihina, walaupun kadang-kadang difitnah, walaupun kadang-kadang diancam, bahkan dipenjarakan. Betapa indahnya kabar baik saudara, ketika saudara sendiri duduk dan renungkan betapa baiknya Tuhan, betapa Dia berkorban buat kita. Saudara hanya bisa mengucap syukur. Dan karena hal ini, saudara juga akan rindu supaya orang lain mengalami yang saudara alami. Itulah kasih. Mungkin akan melalui penderitaan karena prosesnya panjang, tetapi inilah yang berkenan kepada Allah. Dan kalau saudara memberitakan Injil seperti Paulus katakan, itu sebuah keharusan. Bahkan dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Bagaimana dengan kita hari ini saudara? Dalam kondisi COVID, dalam kondisi susah, dalam kondisi apapun, ingat baik-baik, jangan mengeluh. Itu adalah bagian dari orang percaya dalam
mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga hidup kita kelak berkenan kepada Tuhan karena iman dan juga karena respon melalui ketaatan akan firman Tuhan yang adalah memberitakan kabar baik. Demikian firman Tuhan yang bisa kita sharingkan hari ini. Saya mengulangi, kenapa dasar, apa yang menjadi dasar saudara saya ambil bagian dalam penderitaan Kristus? Karena saudara meresponi korban atau pengorbanan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Dan cara meresponinya adalah dengan memberitakan kabar baik buat orang lain. Walaupun itu ada risiko, karena pasti ada risikonya. Ada hal yang tidak menyenangkan di dalamnya, ada penderitaan, berkorban waktu, pikiran, perasaan, dan banyak hal yang lain yang bisa kita korbankan, dana, dan sebagainya. Tetapi ingat baik-baik, saudara melakukannya dengan dasar kasih. Karena saudara sudah menerima kasih, dan saudara mau membagi kasih kepada mereka yang belum mengenal kasih, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya katakan kepada saudara, Tuhan memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terbatas. Oleh hamba-Mu yang terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Berikan pengertian bagi kami, berikan kekuatan bagi kami, berikan keberanian bagi kami untuk meresponi korban-Mu dengan menderita karena Engkau melalui pemberitaan Injil dan juga melalui kasih yang Tuhan telah beri bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan melalui media online. Jagailah iman mereka, pertahankan iman mereka di dalam proses penderitaan yang mereka alami, dan bawa kita bersama-sama keluar dari penderitaan itu lebih daripada orang yang menang. Sebab Allah kami telah menang dan mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah merenungkan firman-Mu dan akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Marilah saudara kita angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan yang membimbingku, Tuhan. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Benar Tuhan, di akhir ibadah kami naikkan syukur kami, pujian kami, pengagungan kami hanya kepada-Mu. Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami yang sedang melalui proses yang tidak mudah, melalui COVID-19 yang masih terus merajalela. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Pulihkan bangsa kami, mampukan pemerintahan kami, pemimpin bangsa kami untuk menanggulangi bencana ini dengan hikmat-Nya Tuhan. Kami percaya di atas segalanya Engkau lah yang berdaulat, dan kami berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun berada, rakyat yang ada, lindungi dari penyakit ini Tuhan, dan jauhkan dari malapetaka. Berikan juga kesadaran akan protokol yang ada, sehingga kita sama-sama mendukung pemerintah dalam upaya yang dilakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang berbeban berat Tuhan memberi kekuatan yang baru, kalau ada yang putus asa
Tuhan memberikan iman yang teguh. Sebelum kami mengakhiri, kami rindu terima berkat daripada Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa yang kekal, Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang mani dengan Roh Kudus, hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saudara diberkati Tuhan. Dengan iman katakan, Amin. Shalom.